warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Jayadi, ada Jayadi? Juga masih Gema, ada Gema? Ada Bu. Runi, ada Runi? Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah, semuanya hadir. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat pelajaran materi kita minggu lalu? Ya, betul. Minggu lalu kita membahas tentang teks berita, tetapi di teks berita itu kita lebih menelaah ciri-ciri dan menganalisis unsur-unsur teks berita. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang di antara kalian yang suka menonton berita? Saya Bu. Ya. Apa sih manfaat dari kita menonton berita? Ada yang tahu apa manfaatnya? Iya. Manfaatnya Bu, kita dapat mengetahui kejadian yang terjadi Bu. Betul, Tija. Jadi dengan kita melihat berita atau menonton berita, kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian ada lagi, apa sih manfaat dari kita menonton berita? Coba Runi. Apa Runi? Iya, betul. Jadi menonton berita kita bisa menambah wawasan kita atau kita bisa mendapatkan informasi berita-berita terbaru ya kan? Misalnya peristiwa apa hari ini yang terjadi. Jadi dengan kita menonton berita kita tahu bahwa hari ini ada kejadian seperti ini. Ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya ya. Jadi untuk pagi hari ini tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning dengan media PowerPoint, siswa mampu merinci struktur teks berita dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan saintifik dan model discovery dengan media PowerPoint, siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan. Oke. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kalian di sini jumlahnya ada 13 ya. Nanti Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Kemudian Ibu setelah membagi, Ibu akan membagikan LKPD juga, kemudian bahan ajar yang nanti akan kalian kerjakan di dalam pembelajaran. Oke. Sudah ya, selanjutnya silahkan kalian amati PowerPoint yang Ibu sajikan di sini. Bahwa di sini terdapat struktur teks berita. Kemudian selain struktur teks berita ada yang namanya tadi struktur teks berita ada yang tahu dibagi menjadi berapa? Berdasarkan apa yang kalian lihat di layar PowerPoint Ibu, teks berita dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Iya? Tija? Ada berapa Tija strukturnya?
Tiga, Bu. Ada tiga, Bu. Ada 3 ya. Apa saja? Coba Depi. Apa saja strukturnya? Tadi Tija bilang ada 3. Coba menurut Depi ada berapa? Ada kepala, tubuh, dan ekor, Bu. Iya, ada kepala berita, kemudian ada tubuh berita, kemudian yang terakhir adalah ada bagian ekor berita. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kepala berita? Ada yang tahu? Apa itu? Coba Gemma. Apa yang dimaksud dengan kepala berita atau nama lainnya adalah lab ya. Ada yang tahu apa itu? Iya. Jadi ciri-ciri dari kepala berita itu kita bisa tahu ya. Tadi Gemma mengatakan bahwa lab berita itu adalah ciri-cirinya ya ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Ada lagi? Ciri-ciri kepala berita apa? Coba Resmi. Tahu, Bu. Iya. Betul. Bahwa ciri-ciri yang kedua adalah LED itu merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah berita. Jadi setelah kalian amati ciri-ciri kepala berita, kemudian ada lagi ciri yang kedua adalah tubuh berita atau body. Nah, ciri-cirinya ada berapa? Iya, betul. Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja coba? Yang pertama, tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan, Bu. Ya, betul. Bahwa ciri-ciri kita mengetahui bahwa itu adalah tubuh berita adalah tubuh berita itu berisi tentang peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Ada lagi? Ada lagi yang tahu ciri-ciri tubuh berita? Coba Rumi. Ayo Rumi. Ya, betul bahwa ciri-ciri yang kedua adalah bahasa dalam berita itu singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, ada yang tahu ciri-cirinya apa? Ya. Welmina. Ciri-cirinya apa lagi selain tadi tubuh berita itu peristiwa atau kejadian yang dilaporkan, kemudian berita singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga apa? Ya, betul ya. Yang ketiga adalah tubuh berita itu merupakan penjelasan lab secara lengkap dari sebuah berita. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, paham ya? Kemudian struktur yang ketiga, coba kalian amati. Ada berapa struktur yang termasuk ciri-ciri dalam ekor berita yang terakhir ini? Apa sih? Ada berapa? Coba Papuk. Ada berapa Papuk? Ada 3, Bu. Iya, betul. Apa saja coba? Yang pertama, ekor berita berisi informasi kurang penting. Iya, ekor berita itu berisi informasi yang kurang penting. Ada lagi? Coba 3. Ya, jadi bagian ekor berita ini ciri-cirinya juga bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Jadi posisinya itu di paling terakhir ya. Kemudian yang ketiga, coba Depi, yang ketiga apa? Ciri-cirinya?
tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Ya, jadi yang ketiga adalah bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Ya, bagus ya, pintar semua anak Ibu nih. Ya, selanjutnya adalah jadi struktur berita itu kalau digambarkan bagiannya seperti ini ya, seperti piramida terbalik. Jadi posisinya paling atas adalah kepala berita, kemudian tubuh berita, yang terakhir yang paling pucuknya itu adalah ekor berita. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut. Yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks berita. Coba kalian amati, kaidah kebahasaan itu ada apa aja? Ada berapa? Oke, silakan. Coba diamati terlebih dahulu ada apa saja di sini. Ya. Coba Gemma, ada apa saja kaidah bahasa dalam teks berita ini? Nggak jelas, Bu. Nggak kelihatan. Ya? Ya, betul. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku, ya. Kemudian yang kedua ada lagi selain penggunaan bahasa baku. Ya, Penentuan kalimat. Iya, penggunaan kalimat langsung. Berikutnya apa saja? Selain tadi bahasa baku, kemudian kalimat langsung, apalagi ada enggak ciri-cirinya? Yang kita analisis di dalam kaidah bahasa itu, apalagi Penggunaan kolaborasi. penggunaan konjungsi bahwa, ya. Iya, betul nih. Ya, selanjutnya selain konjungsi bahwa ada apa aja? Apa? Ya, betul ya, bahwa yang kita analisis berikutnya adalah penggunaan konjungsi temporal. Ya. Yang berikutnya ada lagi yang harus kita analisis dalam kaidah kebahasaan. Apalagi? Coba Rusmi. Ya, betul. Yang kita analisis berikutnya yaitu penggunaan kata kerja mental. Ada lagi? Apalagi yang kita analisis dalam kaidah kebahasaan? Ya, yang terakhir yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Jadi dalam menganalisis kaidah kebahasaan itu ada beberapa poin. Ada berapa? Coba 3. Ada berapa poin yang harus kita analisis di dalam kaidah kebahasaan? Terlalu kecil, tidak bisa lihat, Bu. Ya. Coba Devi. Ada 6, Bu. Ya, betul sekali. Ada 6 ya. Jadi nanti setelah memahami media yang Ibu tampilkan di sini, diharapkan nanti kalian dapat menganalisis ke-6 kaidah kebahasaan ini. Kemudian yang struktur teks berita juga ada 3 tadi. Kalian juga harus analisisnya. Sekarang kalian
Ibu beri kesempatan, silakan ketua kelompoknya untuk maju mengambil teks berita ya. Jadi masing-masing kelompok yang tadi Ibu sudah bagi 3 kelompok, silakan maju ke depan mengambil teks berita ini. Kemudian silakan kalian analisis struktur teks beritanya dan kaidah kebahasaannya. Oke. Berdasarkan teks berita yang Ibu bagikan, kalian boleh beracuan kepada buku ajar yang tadi sudah Ibu bagikan juga. Kemudian kalian amati dan perhatikan langkah-langkahnya. Kemudian kalian isi ke dalam LKPD-nya ya. Jadi LKPD tadi yang sudah Ibu bagikan, kalian kerjakan. Teks beritanya adalah yang sudah kalian ambil tadi masing-masing kelompok. Silakan kalian amati, kalian analisis strukturnya apa saja ya. Acuannya ada di buku bahan ajar yang Ibu bagikan tadi. Oke, silakan Ibu beri kesempatan beberapa menit untuk berdiskusi mengerjakan teks berita yang telah Ibu bagikan. Oke, silakan diskusikan dengan temannya. Ya, ada yang sudah selesai mengerjakan kelompok 1. Kelompoknya Devi ya. Sudah selesai atau belum menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya? Sudah, Bu. Iya, bagus. Kelompok 2, kelompoknya Gemma. Sudah belum? Sudah selesai atau belum? Sudah, pinter. Berikutnya kelompoknya Rusni. Sudah selesai atau belum? Ya. Sudah ya. Jadi sudah semua. Silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian mengenai merinci struktur teks berita dan kaidah kebahasaannya. Boleh masing-masing kelompok ya. Semuanya dalam satu kelompok boleh maju semuanya ke depan kelas. Silakan presentasikan hasil kerjanya masing-masing ya. Kemudian siswa kelompok lain boleh menanggapi hasil pekerjaan temannya. Ya, jadi kalian boleh memberikan komentar apabila dalam pengerjaan tugas di kelompok yang tampil ada kesalahan, silakan kalian berikan komentar dan masukannya. Oke, silakan kelompok 1 tampil mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Ya. Bagus sekali. Jadi berdasarkan hasil presentasi kelompok 1, kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau ingin memberikan masukan saran kepada kelompok 1, silakan. Ya, bagus. Jadi berdasarkan kerja dari kelompok 1 sudah benar ya strukturnya, bahwa bagian struktur teks berita itu bagian paling atas adalah berita. Kemudian bagian yang berikutnya adalah tubuh berita dan yang terakhir adalah ekor berita. Bagus pekerjaannya kelompok 1. Boleh diberikan tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Oke, kelompok berikutnya kelompok 2 silakan tampil mempresentasikan hasil kerjanya. Iya. Oke, bagus. Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Iya. Berdasarkan hasil presentasi kelompok yang kedua bahwa pekerjaannya di bagian kaidah kebahasaan masih ada yang
kurang tepat katanya di bagian menganalisis kalimat langsung. Jadi masukan dari temannya tolong diperbaiki ya nanti berdasarkan strukturnya. Jadi harus diamati benar apa sih kalimat langsung itu. Ya, kalian boleh lihat di bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Oke. Bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Berikutnya kelompok yang terakhir ya, ini kelompoknya Gema ya, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, bagus. Berdasarkan hasil diskusi kelompoknya Gema, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya. Berdasarkan kelompoknya Gema sudah baik ya, mulai dari cara menelaah strukturnya, kemudian kebahasaannya sudah lengkap ya, ada 6, kemudian strukturnya ada 3, ya bagus ya kelompoknya Gema ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Gema. Oke. Bagus ya. Semua pembelajaran pada hari ini aktif semuanya mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, sebentar sebelumnya ingin tanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, Depi. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, bagus. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita membahas tentang bagaimana merinci struktur kita merinci struktur teks berita. Kemudian yang kedua kita menganalisis kaidah kebahasaan. Oke. Pintar ya. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan soal ya berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah materinya sudah paham atau belum ya? Oke, pertanyaannya Ibu beri secara lisan saja ya. Sebutkan struktur teks berita. Ada berapa? Struktur teks berita? Ada 3, Bu. Ya, betul. Ada 3. Apa saja 3? Ada kepala berita, tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita, Bu. Iya, betul. Ada 3 ya. Yang pertama adalah bagian kepala berita, kemudian tubuh berita, kemudian yang terakhir adalah ekor berita. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan apa saja kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Apa saja? Yuk. Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Gema? Apa Gema? Pilihan katanya. Iya. Bagus banget loh, ini gambarnya baru. Gambarnya baru loh. Ya, betul. Kaidah kebahasaan itu ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bawah, kemudian konjungsi temporal, kemudian kata
kemudian keterangan waktu dan tempat. Ya, bagus. Berarti pembelajaran pada pagi hari ini anak-anakku sudah paham semuanya ya. Oke. Untuk tugas di rumah Ibu minta kalian mencari satu berita di internet, kemudian pertemuan berikutnya boleh kalian bawa, ya. Kemudian nanti kita akan mencocokkan ya, menganalisis struktur dan kaidah bahasanya. Itu sebagai PR. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih berkaitan dengan teks berita, tetapi kita di sini akan membahas tentang menulis teks berita. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ayo coba. Gema, pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, semoga pada pagi hari ini pembelajarannya dapat bermanfaat. Untuk selanjutnya kalian boleh pulang ya, hati-hati di jalan. Ibu akhiri apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.